Halo, saya Dr. Surya dan di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana mencegah terjadinya luka pada pasien dengan diabetes mellitus ya. Jadi luka pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ini biasanya merupakan cikal bakal timbulnya infeksi yang berat ya pada kaki dan merupakan salah satu alasan yang paling banyak kenapa pasien diabetes mellitus harus dirawat inap di rumah sakit. Dan adanya luka pada pasien diabetes mellitus ini menimbulkan beban yang cukup besar bagi pasien dan keluarganya karena luka yang terjadi bisa dari tahap yang ringan, misalnya hanya kemerahan atau selulitis, atau memberat, membahayakan nyawa jika infeksi meluas dengan masuknya kuman ke dalam darah atau yang disebut dengan bakteremia atau sepsis. Ya, jadi mencegah luka sangat penting bagi para orang-orang yang mengidap diabetes mellitus atau kencing manis, dan juga tentu saja pada para keluarga ya atau yang merawat pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Luka pada diabetes mellitus cenderung sulit disembuhkan, berlangsung lama atau kronis ya, dan dapat mengakibatkan komplikasi yang serius ya, kehilangan kaki karena harus diamputasi ya, kehilangan anggota gerak, dan juga kematian akibat infeksi yang menyebar ke dalam darah. Nah, yang pertama kita harus paham mengapa orang dengan diabetes mellitus rentan terjadi luka atau kita sebut biasanya ulkus ya, ulkus kaki diabetik. Jadi luka yang terjadi pada pasien yang mengidap diabetes mellitus. Nah, yang pertama pada pasien diabetes mellitus terjadi kerusakan saraf ya sebagai akibat kondisi gula darah yang tinggi yang bersifat merusak, mengganggu sel atau jaringan tubuh karena sifat yang gula yang berlebihan dalam darah, glukosa, akan menyebabkan kondisi stres pada sel, terutama pertama kali adalah sel pada pembuluh darah dan kemudian sel-sel jaringan lain. Ini akibatnya bisa kita lihat terjadi komplikasi pada berbagai organ dengan manifestasi penyakit akibat komplikasi diabetes mellitus, misalnya pada ya kaki salah satunya. Yang lain misalnya komplikasi kerusakan pembuluh darah kecil pada mata, pada jantung, atau pembuluh darah di otak, terjadi gangguan seperti stroke ya, penglihatan kabur, atau penyakit jantung dan ginjal. Nah, pada kaki sendiri juga terjadi hal yang sama ya, terjadi kerusakan atau kondisi stres pada sel-sel saraf, sel pembuluh darah, dan sel struktur kaki yang lain ya, misalnya pada kulit atau jaringan penyangga di bawahnya ya. Biasanya yang terjadi adalah kerusakan, didahului oleh kerusakan saraf ya, sebagai akibatnya
pasien dengan komplikasi kerusakan saraf biasanya timbul dengan gejala kehilangan sensasi, itu bisa merasakan rangsangan nyeri, ya, stimulus nyeri, tekanan atau suhu, ya. Kerusakan saraf sensoris juga kerusakan saraf yang berfungsi untuk motorik atau penggerak otot. Terjadi perubahan bentuk kaki sehingga terjadi proses loading atau penyangga berat badan berpindah dari titik yang normal ke titik yang tidak normal sehingga terjadi abnormal loading, ya, penekanan tidak normal menyebabkan reaksi munculnya lapisan, ya, tanduk yang berlebih atau hiperkalus, ya. Kemudian terjadi kerusakan atau disintegrasi daripada kulit. Kerusakan saraf juga bisa terjadi pada saraf-saraf yang mengatur pembuluh darah ke kaki, mengatur fungsi kelenjar keringat, kelenjar minyak sehingga kaki menjadi kering, ya, dan rentan mengalami trauma atau infeksi, ya. Pada kerusakan saraf yang mengakibatkan hilangnya sensasi protektif, ya, hilangnya kemampuan untuk merasakan nyeri atau stimulus yang berbahaya lain, ya, itu dapat berakibat kondisi trauma mekanik berulang, ya, baik oleh karena penekanan, gesekan pada kaki atau trauma langsung, misalnya tertusuk, ya, tergores, itu dapat terjadi pada penderita diabetes tanpa disadari oleh pasiennya. Nah, hal ini akan mengakibatkan terjadi kerusakan kulit tentu saja dan memudahkan bakteri untuk masuk dan mengakibatkan infeksi. Ya, infeksi yang berlangsung setelah terjadinya luka ini akan berisiko dapat segera memberat, ya, dengan terjadi proses terbentuknya nanah dan juga proses penyebaran kuman yang merusak jaringan yang secara cepat meluas ke atas oleh karena faktor-faktor yang menurunkan daya tahan tubuh penderita diabetes seperti gangguan fungsi, ya, sel kekebalan tubuh, ya, defisiensi daripada memang aliran darah, suplai darah yang membawa nutrisi ke kaki berkurang, ya, dan juga kondisi kerusakan saraf yang mengakibatkan adanya gangguan pada fungsi perlindungan kaki, ya, perlindungan kaki. Dan hal ini akan mengakibatkan infeksi akan cepat, ya, dengan cepat meluas dan menyebabkan kerusakan jaringan. Dan pada saat awal terjadi tanda infeksi, gejala infeksi biasanya muncul tidak jelas, ya, tidak begitu dikeluhkan oleh pasien oleh karena tadi misalnya pasien tidak bisa merasakan nyeri, ya, bengkak padahal kaki sudah bengkak, tapi pasien merasa tidak nyeri, ya, padahal ada luka tusuk, bahkan misalnya ada benda tajam yang menempel, ya, pasien tidak bisa merasakan atau tidak mengetahui, ya. Dan biasanya luka-luka tusuk apalagi dalam, ya, ini akan membawa kuman yang tanda kutip ganas, ya, dan
kuman-kuman yang biasanya yang memerlukan kondisi tanpa oksigen ini akan bisa masuk ke dalam jaringan tubuh dan melakukan infeksi seperti misalnya kuman tetanus atau kuman anaerob lain yang dapat mengakibatkan gangren atau kematian jaringan yang luas. Ya, inilah pentingnya kita melakukan atau mencegah terjadinya luka. Ya, dengan cara kita harus mengedukasi atau pasien dengan diabetes mellitus harus melakukan perawatan kaki secara benar ya dan teratur. Ya, perawatan kaki cukup sederhana, hanya dengan lakukan perawatan setiap hari pagi dan sore ya, sehabis mandi ya, mencuci kaki dengan air biasa ya, jangan air hangat, dengan sabun, karena risiko pasien yang tidak bisa merasakan dengan baik temperatur air ya. Setelah itu dikeringkan, kemudian diberikan pelembab pada kedua kaki, kecuali pada sela-sela jari kaki ya, jangan diberikan pelembab, karena dapat terjadi infeksi oleh jamur. Sedangkan di daerah punggung atau telapak, daerah tumit, kita bisa berikan untuk menjaga kelembaban supaya kulit kaki tidak retak-retak sehingga berisiko terjadi luka. Nah, yang kedua, pemakaian pelindung kaki ya, alas kaki yang melindungi, yang longgar, yang lebar, tidak sempit dan tidak keras ya. Hindari menggunakan sandal jepit misalnya, atau sepatu yang keras ya, yang terlalu sempit ya, karena dapat terjadi gesekan yang tanpa disadari akan menyebabkan luka lecet dan akhirnya menjadi pintu masuk infeksi daripada kuman ya. Jadi alas kaki yang lembut, yang lebar, longgar ya, menutupi seluruh permukaan kaki, dan jangan lupa memakai kaos kaki juga yang tidak terlalu ketat ya, lembut, yang pada prinsipnya mengurangi risiko terjadinya luka pada kaki ya, lindungi dengan alas kaki yang tepat. Dan yang ketiga, sebelum memakai alas kaki itu kalau bisa pasien memeriksa seluruh permukaan kaki apakah terdapat luka ya, kemerahan atau perubahan suhu pada kaki, misalnya teraba lebih hangat ya, kemerahan tadi, atau ada tanda-tanda praulkus atau sebelum terjadinya luka biasanya timbul seperti mata ikan ya, mata ikan atau penebalan lapisan tanduk kalus ya, atau ada lecet, ada seperti melepuh. Nah, itu merupakan tanda awal terjadinya luka atau ulkus pada kaki. Kemudian apabila pasien tidak bisa melakukan pemeriksaan itu, bisa minta bantuan dari anggota keluarga atau yang merawat agar melakukan pemeriksaan tanda-tanda luka pada kaki. Jika tidak ada, sebelum memakai alas kaki dipastikan jika memakai alas kaki, bagian dalam alas kaki tidak terdapat benda-benda yang dapat melukai, misalnya ada kerikil atau ada paku ya, itu yang bisa melukai, harus dipastikan tidak ada supaya tidak terjadi trauma yang tidak disadari atau luka yang tidak disadari oleh pasien diabetes yang mengalami kerusakan saraf ya. Dan berikutnya, hindari memotong kuku terlalu dalam ya, jadi memotong kukunya hanya di ujung saja secara lurus ya, di pinggir-pinggirnya dibiarkan ya, supaya kuku tidak tumbuh masuk ke dalam yang dapat menyebabkan luka juga ya. Dan lihat tanda-tanda di sela jari apakah ada
gambaran infeksi jamur ya, biasanya ada seperti plak berwarna putih atau kulit seperti bersisik ya, itu tanda jamur dan harus mendapatkan pengobatan ya. Ya, jadi demikian video singkat saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk mencapai hasil yang optimal pada pasien dengan penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, harus melakukan perubahan lifestyle atau gaya hidup juga ya. Dia harus makan makanan dengan komposisi kalori yang seimbang ya, tidak berlebihan, tidak makan makanan yang manis ya, kemudian istirahat yang cukup, olahraga sesuai setelah berkonsultasi dengan dokter, olahraga apa yang sesuai ya, dan juga harus mengontrol ya, yang penting kadar gulanya harus dicek secara berkala ya, fasilitas kesehatan atau dokter Anda yang merawat ya. Kemudian pengobatannya harus secara rutin teratur ya, hindari stres ya, polusi, asap rokok, istirahat yang cukup, dan lakukan pemeriksaan kaki dengan benar ya. Ya, jadi sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan terima kasih.